Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Erni selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang semen manufacturing, data analysis, dan visualization. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni selaku dosen pengampu mata kuliah statistika yang telah memberikan kami waktu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Wahyunata Mahendra, yaitu saya sendiri, kemudian ada Sekar Dewi Harnum Saputri, kemudian ada Adistianita Safira Husna, kemudian ada Raditya Aidin, dan yang terakhir ada Arya Putara Maulana Yusuf. Pada tugas kelompok kali ini, kelompok kami mengambil data dari internet, dapat dilihat tautan yang dapat dikunjungi. Kelompok 9 mendapatkan tema teknik. Data yang dia olah diambil dari beberapa sumber yang ada di internet. Dalam data ini dibahas tentang kuat tekan beton aktual untuk campuran tertentu yang ditentukan dari laboratorium. Data disajikan dalam bentuk data mentah dan belum diskalakan. Data memiliki 8 variabel input kuantitatif, 1 variabel output kuantitatif, dan 1030 kejadian atau pengamatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Wahyunata Mahendra atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beton. Beton merupakan material terpenting dalam teknik sipil. Kuatan tekanan beton adalah fungsi yang sangat non-linear dari umur dan juga bahan. Bahan-bahan tersebut antara lain semen, terak tanah tinggi, fly ash, air, superpalletizer, agregat kasar, dan agregat halus. Kemudian, semen, gas, fly ash, water, superpalletizer, Corns aggregate, fine aggregate diukur dalam kilogram dalam campuran meter kubik, sedangkan H diukur dari 1 hingga 365 hari. Kemudian konkret compressive strike diukur dalam MPa. Selanjutnya ada summary. Summary data merupakan skema pengguna data di mana pengguna dapat memohon summary data yang dibutuhkan untuk keperluan pendahuluan penelitian atau menentukan topik penelitian. Kemudian ada box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi simpel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Kemudian di sini ada contoh sintaks yang dapat memanggil box plot. Di sini saya akan menjelaskan 5 bagian box plot. Yang pertama ada nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang membatasi 50% frekuensi bagian bawah data dan 50% di atasnya. Kemudian ada nilai kuartil pertama, nilai yang membatasi 25% frekuensi bagian bawah data dan 75% frekuensi di atasnya. Kemudian nilai maksimum adalah nilai observasi terbesar dari data. Sedangkan nilai minimum adalah nilai observasi terkecil dari data. Kemudian ada nilai kuartil ketiga, nilai yang membatasi 75% frekuensi bagian bawah data dan 25% frekuensi di atasnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram dan diagram batang. Histogram sendiri adalah visualisasi data yang terdiri dari satu kolom dengan banyaknya frekuensi kemunculan data yang ada pada satu kolom tersebut. Yaitu ditunjukkan pada, kali ini kami mengambil contoh, yaitu semen, slag atau beton, kemudian ash atau pasir, kemudian ada water atau air. Nah, pada semen sendiri, frekuensi terbanyak diambil pada angka 150 hingga 200 semen yang dimanfaatkan. Kemudian, beton sendiri itu masih banyak yang tidak menggunakan beton, bangunan yang tidak menggunakan beton, sehingga histogramnya frekuensi yang paling banyak ada di 0 hingga 150. Kemudian, untuk ash atau pasir, itu ada juga di 0 karena tidak banyak yang menggunakan pasir, hanya terdapat beberapa seperti pada gambar tersebut. Kemudian untuk air juga
untuk air ada di antara 200, kurang dari 200, dan melebihi 200 dari frekuensinya. Kemudian untuk data untuk codingannya sendiri, yaitu kami memakai function histogram, hist, data semen dengan main semen, kemudian color-nya merah. Selanjutnya ada diagram garis, atau yang kita biasa sebut dengan plot, yaitu berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Dilansir dari statistik LibreText, diagram garis berawal dari garis batang yang diwakili oleh titik-titik data dan dihubungkan dengan garis. Kemudian kami menggunakan codingan sebagai berikut dan didapatkan data sebagai berikut. Untuk visualisasi datanya tersendiri itu tidak terlalu bagus karena memang persebarannya tidak menentu. Seperti kali ini ada strength yang ditunjukkan, semen dengan strength. Perbandingan strength dengan semen sendiri itu semakin banyak semennya, belum tentu itu akan mempengaruhi semakin tinggi strength-nya. Jadi ada yang meskipun memakai semen sebanyak 500, tapi strength-nya tidak cukup baik juga, sehingga ada yang ditunjukkan seperti yang di kurang dari 20 ini strength-nya. Kemudian pada bagian slag juga seperti itu, karena ada yang tidak menggunakan beton, jadi cenderung ke bawah, cenderung ke 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada grafik scatter plot, yaitu grafik yang memiliki nama lain grafik pencar, merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu, yaitu X dan Y, dengan variabel X dan Y. Kemudian nilai dari sepasang variabel ini digambarkan sebagai titik-titik poin, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, kami mengambil contoh, ada semen dan juga slag atau beton. Untuk contoh semen sendiri, itu kecenderungannya atau pattern yang didapatkan itu ke atas, naik ke atas. Jadi memiliki perbandingan yang cukup berhubungan, cukup berkorelasi antara semen dan juga kekuatannya, yaitu ketika semennya besar, ketika semennya banyak, kekuatannya juga besar. Tapi beberapa juga ada yang tidak seperti itu. Jadi nanti akan ditunjukkan pada scatter plot di halaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk yang bagian slag atau beton, terdapat titik-titik yang berkumpul di strength 0 karena memang banyaknya beton itu tidak mempengaruhi kekuatan, beberapa tidak mempengaruhi kekuatan dari bangunan itu. Jadi meskipun memakai slag sebanyak 80, kalau misalkan dia ternyata tidak memiliki pengaruh pada kekuatan, jadi dia munculnya di bagian bawah 0. Seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Radit, dan kali ini saya bakalan jelaskan tentang korelasi dan uji korelasi terkait dengan data yang akan kita olah. Uji korelasi ini bakalan menghasilkan output yang memberi tahu kita apakah kedua atribut ini mempunyai korelasi. Sintaks yang di sebelah kiri itu merupakan korelasi tanpa menggunakan metode, sedangkan uji korelasinya lebih kompleks, di mana outputnya itu menghasilkan dan menampilkan data, DF, dan p-value-nya. Untuk output yang sangat penting dan bisa kita olah untuk selanjutnya, yaitu dari positif dan negatifnya, di mana jika positif berarti korelasi antara dua atribut ini dominan naik, sedangkan negatif berarti korelasi antara kedua atribut itu dominan turun. Selanjutnya. Dan selanjutnya itu merupakan diagram linear. Diagram linear ini sebenarnya kelanjutan dari diagram scatter plot, di mana diagram linear ini merupakan scatter plot yang mempunyai garis linear. Garis linear ini merupakan sebuah
gambaran mengenai prediksi antara dua atribut, di mana di contoh yang kita berikan ada atribut strength dan cement, dan juga slack dan strength. Bisa kita lihat bahwa garis linearnya itu merupakan sebuah prediksi antara dua atribut tersebut, dan juga sintaks yang dipakai kita menggunakan ggplot dan menggunakan metode LF. Dan terakhir merupakan diagram heatmap. Heatmap merupakan sebuah visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data dengan representasi warna yang berbeda-beda. Jadi visualisasi data melalui heatmap itu ditampilkan melalui gambar. Dan data yang kita olah itu banyak, yaitu terdapat 1030, sehingga visualisasi data menggunakan heatmap tidak terlalu efisien karena data yang divisualisasikan begitu banyak sehingga titik-titik warna sangat kecil dan susah untuk kita perhatikan. Heatmap menggunakan sintaks, menggunakan library ggplot2, dan kita bisa mengatur warna yang kita ingin gunakan menggunakan dengan cara seperti sintaks yang kita tampilkan, yaitu kita kali ini menggunakan warna biru dan juga kuning. Itu aja dari visualisasi data dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan selama presentasi maupun salah ilmu dari apa yang telah kami aplikasikan melalui source code yang telah kami tulis maupun PowerPoint yang telah kami susun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.